Saya ingin ke Pak Derajat. Apakah betul karena takut? Itulah, jadi terlalu banyak prasangka buruk, terlalu banyak pelintiran, sehingga akhirnya jadi gaduh. Saya kasih contoh deh, saya kemarin bicara tentang hilirisasi ya di CSIS. Yang saya sampaikan itu sangat clear, kemudian Mbak Mari Pangestu, mantan Mendak, menanyakan apakah untuk produk-produk lain setelah nikel itu akan larangan ekspor akan jadi andalan. Saya jawab tentu saja tidak. Yang saya sampaikan adalah sesuai dengan roadmap hilirisasi yang disiapkan oleh BKPM. Ya, itu saya sampaikan seperti itu. Kemudian karena kebetulan Indef dan saya ikut membantu menyusun roadmap itu, jadi tahu betul. Nah, tapi pelintiran yang muncul macam-macam. Di salah satu tim disebut bahwa saya sepakat dengan tim itu bahwa nikel, hilirisasi nikel akan dirubah, akan segala macam. Pelintirannya macam-macam. Nah, orang yang paling tepat untuk menjelaskan program itu adalah capres dan cawapres. Dan pada saat debat, kalau saat kita diskusi seperti ini, mungkin yang nonton nggak banyak. Pada saat debat itu yang nonton banyak. Mereka akan dengar langsung dari mulut capres dan cawapres. Tapi bukankah kampanye datang ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, berjumpa dengan masyarakat, tapi juga kan menyampaikan untuk bisa bicara program secara gamblang itu kan di situ kesempatan utama. Dengan masyarakat paling berapa ribu. Kampanye teriak-teriak di ini kan orang juga lebih senang musiknya atau segala macam kan. Tapi kalau di TV itu langsung. Nah, itu yang kita harapkan akan diperbanyak. Orang selalu mengunderestimate Mas Gibran, dibilang bocil segala macam. Tapi saya salut sama dia. Ya, banyak orang ketika dibully seperti itu, berdua kan pernah di medsos. Kalau misalkan dibully kan rasanya ini. Mas Gibran santai saja. Ya kita tinggal tunggu saja. Nanti pada saatnya orang yang selalu dibilang bocil itu akan menunjukkan bahwa dia nggak seperti yang dianggap. Berarti kan gini Mas Derajat, artinya apapun itu bentuk arena debatnya ya siap dihadapi tanpa harus muncul keluar usulan dihilangkan saja deh cukup. Enggak, usulan itu tuh sebenarnya bukan usulan, kalau usulan itu betul-betul harga mati, kita usulkan lagi dong. Paslon 1 itu usulan kehadiran bersama itu dia ulangi ketika waktu penutupan ada jadi yang satu ibu-ibu sekarang baru saya tahu namanya ya. Setelah itu sebelahnya ada yang bapak-bapak, pada saat penutupan rapat dia ulangi lagi supaya usulan itu diterima oleh KPU. Kita enggak. Artinya itu itu diskursus biasa untuk memperbaiki format debat. Kalau KPU nggak menerima, oke, KPU terima, oke, karena dari awal kami memang sudah siap dengan format debat lama seperti yang katakan Bang Panda. Siap Bang, Gibran apapun itu bentuk debatnya dan siap. Gibran itu kan salah satu muridnya Bang Panda juga. Jadi begini, maksud aku kita song-song, kita persiapkan pemilu dan sekarang sedang berjalan, itu betul-betul kualitas gambaran, citranya jauh lebih bagus dari yang lalu. Mesti ada pikiran ke situ dan lebih berkualitas. Jangan kemudian karena ini udah dimulai satu cerita yang mencurigakan, yang Papa Usman, ya kan Paman Usman, dan kemudian MK dicederai, itu akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap siapa apa lagi nih? Apa KPU mau diatur-atur lagi? Apa KPU mau diapakan ini? Karena saya pikir jangan ke situ lagi. Buat aja yang wajar, perdebatan yang ini berkualitas, mendidik kepada rakyat, dapat informasi. Ya sama aja misalnya satu topik yang menarik dalam perdebatan. Ada yang menyampaikan, siapa yang bisa menjelaskan kenapa Jokowi jadi berbalik? Ya kan? Tidak mendukung siapa lagi? Ganjar. Kenapa mendukung? Loh misalnya itu dalam perdebatan, ya kan mana tahu, ya kan 01 atau 02 bisa jelasin. Itu menarik. Kenapa dia tiba-tiba berpindah? Kenapa tapi dia kan kalau itu di luar konteks, ini kan ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh capres dan cawapres jika nanti ini juga yang disampaikan pendidikan politik. Sangat menarik juga, sangat bagus juga gitu loh. Ada keterbukaan, ada kejujuran, ada lebih terang benderang. Jangan hati-hati loh. Nanti ujungnya debat kusir Bang, personal. Karena kan sudah ada tema tuh Bang. Pangan, agraria, ekonomi, hukum, semua kan ada. Bukan ke personal, cara, style. Bukan soal personalnya. Nah itu terbukalah perdebatan itu, terbukalah dialog itu. Mau bicarakan apa aja. Iya kan? Seperti ini sekarang misalnya Ganjar ke Papua. 2 hari kemudian Jokowi ke Papua.
kemudian NTT. Itu dalam perdebatan enak juga itu. Apa itu? Gaya apa itu gitu loh. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi gitu loh. Di sana main bola, bagi-bagi apa, begini dan segala gitu. Itu menarik. Perdebatan itu menarik gitu loh. Tapi kan yang debatnya sudah dibagi tema-temanya dalam 5 kali perdebatan nanti. Bisa itu, lah Bang. nyerempet-nyerempet gitu itu. Nah itu yang tahu ditakutkan tidak akan substantif tadi kalau kata Pak Derajat Wibowo, nanti malah nggak bisa menyentuh apa yang ingin disampaikan kepada Loh, masyarakat. yang saya apakan ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya indahnya perdebatan itu. Oke. Itu kan dialog, itu kan tukar menukar sehingga tahu pikiran, tahu sikap, tahu kemudian maksud. Itu bahasa Indonesia itu indah loh, berdebat gitu loh. Itu kan lebih tinggi dari diskusi itu. Baik Bang Panda. Saat ini kita sudah bergabung juga Bang Panda, ada Wakil Ketua Timnasnya Amin, Bang Jazilul Fawait yang sudah bergabung. Bang Jazilul, tadi kami memperdebatkan debat Pilpres 2024. Bang Jazilul, menurut Abang apakah debat Capres ini harus ada saling sanggahnya atau nggak ada ruang itu sama sekali Bang? Yang namanya debat itu memang berbantah-bantah. Harus ada saling sanggahnya dong. Kalau bukan ada saling sanggahnya itu namanya guru di depan kelas. Itu pun kadang murid masih bisa menyanggah. Nah saya berharap debat seperti yang tahun-tahun lalu, setiap pasangan memang diberi hak untuk menyanggah pikiran dari pasangan yang lain. Menurut saya, aturan yang sudah ada dijalankan saja, tidak usah diintervensi oleh kekuatan lain untuk misalkan menghilangkan mutu dari debat. Dan saya pikir debat ini adalah rangkaian saja dari sebuah proses pemilu untuk hak publik mendapatkan informasi yang lengkap terkait visi dan misi masing-masing pasangan capres. Jadi tidak usah ada yang ditutup-tutupi, tidak usah ada yang dikurang-kurangi. Saya pikir sudah ada aturannya kok. Asal jelas moderator, panelisnya, ya tentu harus mengarahkan debat itu sehingga debat bermutu. Bukan debat kusir, bukan debat juga ngalor ngidul, bukan. Ini debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan debat kepala desa atau lurah. Bukan debat juga untuk sebuah perusahaan, bukan. Oleh sebab itu tanggung jawab menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang besar ini diuji melalui debat kandidat. Dan nggak usah takut, debat ini hanya bagian kecil saja kok, pengaruhnya juga pada elektoral. Debat ini adalah konsumsi orang-orang yang cerdas. Mungkin saja tidak semua penonton Indonesia itu melihat debat, tapi debat harus disiarkan langsung. Itu artinya hak publik. Baik. Dan debat tidak boleh diwakili baik oleh tim sukses, bapaknya atau pamannya. Apa yang keluar argumen dari visi misi itulah yang harus dipertanggungjawabkan di depan publik sebelum seseorang itu memangku jabatan menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi debat bukan sesuatu yang menakutkan bagi seorang calon pemimpin. Orang nyalon presiden BEM saja ada debatnya. Baik. Nah, menurut saya itu hal yang wajar dan gak usah dibesar-besarkan. Itu semua sudah diatur di dalam undang-undang pemilu dan PKPU. Kalau misalkan ada yang keberatan untuk tidak ikut debat, nggak ada masalah. Oke. Nggak usah ikut. Oke, baik, kalau Karena itu keberatan tidak akan nggak usah ikut. Kita menggugurkan. tampung poinnya di situ, Bang Jazilul. Ini kayaknya tudingannya luar biasa ini Iya. kepada Pak Derajat Wibowo, ya, kepada calon yang diusung, yang diperjuangkan untuk menjadi seorang calon, diperjuangkan menjadi seorang presiden dan calon wakil presiden. Bagaimana tanggapannya? Nanti dijawab nanti. usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.